الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kemarin rukun nikah ada 5. Pertama saudara, yang kedua ada calon mempelai perempuan, yang ketiga calon mempelai pria, yang keempat seorang wali, yang kelima 2 orang saksi. Nah sekarang wasyurutus sirati, syarat-syarat sirat kalimat nikah itu bagaimana? Kalau nuha biswarihi mustaqi inkahin atau tazwijin, keadaan itu sirat kalimat nikah dengan sorry, dengan jelas, yang diambil dari kata inkah atau tazwij. Ankah tuka, zawat tuka, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Itu jadi boleh dengan kalimat saya nikahkan engkau atau dengan kalimat saya kawinkan engkau. Walau bighairil arabiyyati, sekalipun tidak menggunakan bahasa Arab, jadi boleh, silahkan. Jadi akad nikah itu nggak mesti menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, nggak mesti. Kalau yang bisa silakan ambil sunnahnya. Ankah tuka, wazawat tuka, silahkan diperbolehkan. Tapi kalau yang nggak bisa, silahkan diperbolehkan, diterjemahkan. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Haitu fahimahal aqidani wasyahidani. Nah harus dipahami oleh 2 orang yang melakukan akad nikah tadi, mempelai pria, mempelai wanita, dan 2 orang saksi. Harus paham tuh. Makanya kalau ingin menggunakan bahasa Arab, sementara 2 orang calon mempelai suami istri nggak ngerti, atau 2 orang saksi tidak apa, tidak mengerti, akan lebih baiknya nggak perlu menggunakan bahasa apa, bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia aja udah. Saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan putri saya, sebutin namanya, dengan mas kawin sebesar 2 gram dibayar tunai. Nah, itu kalimat harus dipahami oleh apa tadi? Pertama, 2 orang yang tadi calon mempelai pria dan wanita. Yang kedua, 2 orang saksi. Misalnya itu pakai bahasa Arab, tapi saksi nggak ada, nggak ngerti dia. Amin. Misalnya, amin itu bahasa Arab, dia nggak paham tuh. Itu pakai bahasa Arab, minta dari walinya pakai bahasa Arab, sementara saksi nggak ngerti. Atau si calon mempelai perempuannya nggak mengerti, nggak boleh, nggak sah tuh. Karena syaratnya harus apa? Harus dengan kalimat inkah, saya nikahkan, atau dengan tazwid, saya kawinkan. Nggak mesti menggunakan bahasa Arab, syaratnya demikian. Tapi harus dipahami oleh kedua daripada orang yang melakukan akad nikah tadi, calon mempelai pria, mempelai wanita, dan 2 orang apa? 2 orang saksi. Yang pertama itu. Jadi ankah tuka, wazawat tuka, saya nikahkan kau, saya kawinkan kau. Itu pertama, harus dengan sorry, dengan kalimat yang jelas. Ankah tuka, zawat tuka, saya nikahkan kau, saya kawinkan kau. Wa yasahhu bi kinayatin fil ma'qudi alaihi, dan sah juga sigat daripada kalimat nikah tadi dengan kinayah. Boleh dengan sorry, jelas, boleh kinayah, sindiran. Fil ma'qudi alaihi, pada sesuatu yang diangkatkan di atasnya. Bagaimana contoh kalimatnya?
Kama law qala zawwatuka binti, saya nikahkan, saya kawinkan engkau kepada putri saya. Nggak disebutin namanya itu. Namanya. Ini orang, ini bapak punya anak perempuan 3 misalnya, gitu. Kemudian bilang sama orang laki-laki, zawwatuka binti, saya kawinkan kau dengan anak perempuan saya, tapi nggak diapain. Sebutin namanya nih, kan dia bingung, ya mana jangan jelek lagi. Dia bingung, kan mana perempuan? Ada nih 3, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Coklat dan yang hitam nih. Jangan sebutin yang mana. Nah, pokoknya si calon mempelai pria dibilang, qabil tuh nikah, saya terima pernikahannya. Wa nawa muayyanata, diniatin, udah jelas, udah ketahuan. Pas sebutin nama kalimat perempuan, anak perempuan aku sudah diperjelas. Jadi diperjelas perempuan yang ini gitu. Sekalipun tadi kan diapain? Kan disebutin namanya. Jadi boleh, nggak kepanjangan. Itu namanya disebut dengan kinayah namanya itu. Kan kita kan seringnya bilang, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau dengan putri saya, sebutin namanya, dengan mas kawin 2 gram dibayar tunai. Sebutin namanya. Sekalipun kan disebut namanya sah. Ini disebut dengan tadi apa? Kinayah. Tapi harus kedua-duanya dalam mempelai pria dengan si saksi tadi harus apa tuh? Harus sudah meniatkan mempelai perempuannya yang mana tuh? Udah ditentuin. Mempelai perempuannya yang mana? Sudah tentuin juga. Tapi kalau nggak ditentuin, sah nggak? Nggak sah. Jadi harus diapain sebelumnya? Tentuin. Oh ini si Sari atau si Tukiyam. Jadi udah apa itu? Udah disebutin, udah ditentuin tuh siapa kalau mempelai perempuannya. Jadi boleh dengan kalimat tadi ya, saya kawinkan engkau dengan putri saya. Selesai itu. Maka si calon mempelai pria bilang, saya terima nikahnya. Udah kelar tuh, habis tuh. Kan simpel nggak tuh? Simpel. Tapi sebelumnya sudah diapain tadi itu? Sudah diniatin, ditentuin siapa calon mempelai perempuan tadi itu. Jadi si walinya bilang, saya kawinkan engkau dengan putri saya. Kemudian calon mempelai prianya bilang, saya terima pernikahannya. Kelar itu. Tapi kedua-duanya, walinya dengan calon mempelai prianya sudah harus apa? Meniatkan perempuan mana anaknya yang diapakan, yang ditentukan, yang dinikahkan. Harus demikian. Itu disebut dengan syarat yang sifatnya tadi apa? Kinayah tuh. Wala yadurru taqdimul qabul alal ijabi. Tidak apa-apa mendahulukan qabul di atas ijab. Kan kita misalkan ijab dulu baru apa? Baru qabul. Saya kawinkan, saya nikahkan kau dengan putri saya. Sebutin namanya dengan mas kawin 2 gram dibayar tunai. Maka calon mempelai pria bilang, saya terima nikahnya, kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu kan ijab dulu baru apa itu? Baru qabul. Nah, tidak apa-apa qabul dulu baru apa? Tapi kan jarang tuh. Misalnya takut nanti khawatir mempelai prianya, dia takut nggak bisa jawab langsung gitu. Karena dia baru nikah pertama kali ya, bukan berkali-kali. Takut. Kalau berkali-kali udah paham, udah ngerti. Kalau sekali nikah kan takut dia nggak apa? Takut dia nggak bercocok gitu, nggak cepet. Diperbolehin dia didahulukan qabul dulu baru apa? Ijabnya tuh. Bagaimana contohnya? Ka'an qala az-zawju qabiltu nikaha fulanah. Aku terima nikah fulanah binti fulan. Boleh tuh. Jadi si calon mempelai pria bilang duluan, saya terima nikahnya Sari binti Mahmud. Nah, boleh tuh. Nah, si bapaknya bilang apa? Qala waliyu zawwatukaha, saya nikahkan kau kepadanya. Boleh tuh. Tapi kan nggak apa ini? Nggak menjadi kebiasaan kan? Tapi dalam syariat boleh nggak tuh? Boleh tuh. Misalnya ada laki-laki yang memang takut dia gugup waktu dia menjawab apa? Menjawab ijabnya itu, qabulnya. Maka silahkan diperbolehkan mendahulukan qabul baru apa? Nah, baru ijab. Praktekin repot begini nih. Ini baru nih. Terang baru. Kita kan ada tuh. Boleh diapain tuh?
Diamalin boleh, diamalin, tapi kan kagak jadi umum, sifatnya nggak umum tuh. Dulu zamannya Mu'alim Wahab tuh, penghulu itu sudah mesti bisa baca, bisa paham kitab Fathul Wahab. Kalau menjadi apa tuh? Penghulu di zamannya Mu'alim Wahab, penghulu itu harus wajib bisa baca, bisa paham kitab apa? Fathul Wahab. Segitu tebal kitab ini, Fathul Wahab. Jadi nggak sembarangan. Jadi penghulu ngerti itu, paham, tahu. Waktu ada bilangin, ada penghulu jangan digabung, nggak boleh kasar. Karena bisa kebiasaan. Dan Allah ngeri jawabannya. Nggak apa-apa ya, Bang. Kebiasaan, udah nggak apa-apa kebiasaan. Nggak bilang, nggak bisa. Mesti itu, mesti dia bisain semua. Ini perempuan yang di sini lupa keluar semua. Nggak apa-apa ya dibilang. Dan kalau dibilangin tuh ya, saksi itu nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Kalau wali pasti sah. Tapi kalau saksi pasti sudah mutlak tidak apa? Tidak sah pernikahan. Kadang nanya, gimana kalau dia mau deh kandung? Dulu nikahnya begitu, gitu. Lah udah dulu kan nggak tahu. Jangan nikah lagi tapi ya. Yang dulu kan nggak tahu, Allah maaf kan. Kita nggak ngerti, nggak tahu dan nggak ada yang tahu. Kalau udah tahu jangan praktekin. Oh begitu saja. Nah praktekin lagi udah tahu ngerti kan dengan dapat syariat. Gitu. Ada yang begitu beneran nggak bohong. Tapi kan gimana sah? Yang dulu kita nggak tahu nih sah udah. Kalau karena nggak tahu, nggak tahu dulu kita pernah makan daging babi misalnya, kita nggak tahu, karena itu nggak ada yang ngasih tahu kita. Yang dulu kita makan daging babi itu nggak apa-apa, insya Allah maafin, karena dulu kita nggak tahu makan daging babi hukumnya apa. Kalau kita nggak tahu, pas kita udah tahu nggak boleh makan lagi, gitu. Apalagi dulu kita nggak tahu lagi nikah, bahwa durian itu lagi perempuan dihukumkan apa? Tidak sah. Nah kita nggak tahu, sekarang udah tahu, ya udah. Insya Allah maafin semua itu. Allah maafin. Kalau diulang lagi, dibilang saya mendingan cari-cari baru. Tengah lah. Bila itu tanya kau lah. Ada aja mah laki begitu otaknya dulu. Jadi jelas ya. Jadi boleh kumpul dulu, baru kemudian tadi apa? Ijab, silakan. Tuh qabil tuh nikah fulana. Faqala al-waliy zawwatukaha. Atau qala az-zawju, atau dalam mempelai prianya bilang zawwidni fulanata. Boleh kalimat itu. Kawinkan aku dengan fulanah binti fulan. Faqala al-waliy zawwatuka, saya nikahin kamu. Boleh itu. Tapi ini nggak umum sifatnya ini, nggak jadi kebiasa gitu. Kalau yang pertama kan biasa ijab dulu, baru kemudian qabul. Kalau ini qabul dulu. Saya kawinkan engkau, kalau saya terima nikah fulanah binti fulan. Walinya bilang saya kawinkan engkau. Itu diperbolehkan. Ingat ya, nggak mesti jawabannya ijabnya nikah, kemudian qabulnya kawin, nggak mesti itu. Saya ada duanya udah. Ya, kadang-kadang ya nggak paham. Disangkanya kalau si walinya bilang saya nikahkan, maka jawabnya harus apa? Saya terima nih? Enggak. Saya terima kawinnya boleh. Kan kawin dan menikah sama. Bahasa Arab sama gak tuh? Sama. Yang beda bahasa kita Indonesia tuh. Yang beda bahasa apa? Indonesia tuh. Kalau kawin itu nggak nikah. Kalau nikah itu apa? Kawin. Beda itu bahasa kita itu. Arab sama. Antara nikah dengan apa? Dengan kawin. Kalau kita kan beda ya. Ini beda gitu. Kalau gitu kan nikah itu pasti kawin, tapi kawin itu belum apa? Nikah tuh. Ayam kan kawin. Kambing kawin, ayam kawin, tapi kan gak nikah. Lalu ayam komo kawin. Itu bahasa kita Indonesia, bukan bahasa Arab. Arab sama. Jadi saya nikahkan engkau. Si calon mempelai pria bilang saya terima perkawinannya, sah. Sah udah, karena nikah dengan kawin dalam masalah hukumnya sama.
kawin duluan berarti ayam. Iya, baru aja ya. Bukan manusia, kan manusia ada ini ya, ada aturan dari Allah. Jadi kan hamba Allah, berarti ada apa? Aturan dari Allah. Allah Maha tahu. Untuk menyalurkan kita punya kebutuhan biologis harus apa? Harus nikah. Kita kan bukan ayam. Ayam kawin emang nggak ada penghulunya. Nggak ada warisan. Kita kan Allah atur tuh. Allah Maha tahu kita diaturnya Allah. Nah hamba Allah kita ada hukumnya tuh. Manusia pengen menyalurkan hubungan dia punya kebutuhan biologisnya, dia punya kebutuhan seksnya harus apa? Lewat nikah. Udah nikah halal baru diperbolehkan. Kalau enggak jadi zina, nanti ada hukum lagi di situ. Nah ya, jadi boleh mendahulukan kalimat qabul baru kemudian ijabnya tuh. Wa yasihhu nikahu biqaulil wali tazawwaj ukhti fulanatan tazawwaj ukhti fulanatan. Boleh sah nikah itu dengan kalimat si wali, dengan kalimat nikahin saudara perempuan aku si fulanah binti fulan. Boleh begitu, nikahin. Jadi si walinya bilang dengan kalimat ini, tapi ini nggak umum ya, nikahi putri aku fulanah, atau nikahi saudari aku fulanah binti fulan. Diperbolehkan seperti itu. Ma'aqaul zawji, kemudian si calon mempelai pria bilang dengan kalimat akibat setelahnya tazawwajtuha, ya saya nikahi dia. Boleh seperti itu. Nah ini kalau langsung tidak berwakil ya, tidak apa? Tidak berwakil. Nanti diterangkan sini bakal berwakil bagaimana caranya tuh. Sembarangan. Kalau langsung tadi, saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau dengan fulanah binti fulan, dengan fulanah binti fulan, dengan mas kawin 10 gram dibayar tunai. Maka calon pria bilang, saya terima nikahnya, kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Itu harus nyambung tuh. Harus apa itu? Nyambung tuh, nggak boleh apa? Nggak boleh bisa tuh, nggak boleh bisa. Habis tunai langsung saya terima nikahnya. Makanya suka ada kode dari si guru agama atau si penghulu begituin tuh, atau digituin tuh. Jadi antara ijab dengan kabul harus apa? Nyambung tuh. Tunai saya terima nikahnya tuh. Jadi nggak boleh tunai dia dulu baru saya terima nikahnya, nggak boleh tuh, itu nggak sah tuh. Jadi harus pas tunai langsung apa? Saya terima nikahnya, kawinnya. Biasanya suka orang, kadang-kadang suka itu tuh yang jadi gagal tuh. Ada penghulu gimana sana nggak sah? Karena dia nggak apa tuh, nggak nyambung, masih ada jedanya tuh. Tunai dia baru saya terima nikahnya, nggak sah. Jadi harus tunai langsung saya terima nikahnya, kawinnya. Fulanah binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Nah sekarang bagaimana cara mewakilkan? Nah teknisnya ini, wa idza wakkala az-zawju fil aqdi falyaqdi waliyyu li waqili az-zawji. Apabila seorang suami dia mewakilkan pada akad pernikahannya, maka walinya bilang kepada orang yang mewakilkan si suami tadi, ada mewakil, ada wakil ya. Kalau mewakil, orang yang mewakilkan. Kalau wakil, orang yang menerima perwakilan. Zawwattu binti mewakilaka fulana. Nah ini nih. Fayaqul waliyu, maka walinya bilang, wali perempuannya, saya kawinkan anak perempuan saya kepada orang yang mewakilkan kepada engkau, fulan bin fulan. Jadi si walinya bilang, saya kawinkan engkau dengan putri saya. Ini yang menerima bukan si calon mempelai pria benar. Jadi calon mempelai pria mewakilkan penerimaannya kepada orang lain. Nah misalnya si A pengen nikah, kemudian mewakilkan kepada si B. Nah, si B yang menerima pernikahannya, nah bilang nih, si walinya bilang, saya kawinkan engkau dengan putri saya untuk orang yang mewakilkan kepada engkau. Seperti namanya, fulan bin fulan. Fayaqul wakiluhu, maka berkata wakilnya, qabiltu nikahaha lahu.
aku terima pernikahannya untuknya. Sebutin tuh. Jadi si wali bilang, saya kawinkan engkau dengan putri saya fulanah, kemudian kepada orang yang mewakilkan kepada engkau, fulan bin fulan. Berarti nikahnya bukan buat siapa ini? Bukan buat wakil benar, tapi buat siapa? Orang yang mewakilkan. Maka orang yang menerima perwakilannya bilang, saya terima nikahnya untuknya. Qabiltu nikah lahu. Tuh. Gimana kalau ditinggalkan kalimat lahunya? Nggak dipakai kalimat apa? Untuknya. Fa in taraka lafzata lahu lam yasihhan nikahu. Kalau tidak menggunakan kalimat lahunya, maka pernikahan dihukumkan tidak sah. Jadi harus demikian. Jadi dari si orang walinya bilang tadi, saya kawinkan engkau dengan putri saya fulanah kepada orang yang mewakilkan kepada engkau, sebutin namanya fulan bin fulan. Nah, si wakil bilang, saya terima pernikahannya untuknya. Kan karena buat siapa? Buat si orang yang apa? Yang mewakilkan tuh. Tapi kalau ditinggalkan kalimat untuknya, maka dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah dihukumkan apa tadi? Tidak sah pernikahannya. Jadi mesti begitu. Jadi si wali bilang, saya kawinkan engkau dengan putri saya untuk wakil orang yang mewakilkan kepada engkau. Sebutin namanya fulan bin fulan. Maka si wakilnya bilang tadi apa? Saya terima pernikahannya untuknya. Tuh, jelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah سلام عليك رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله. سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.